Berikut lubang merupakan bukaan pada dinding atau dasar tangki di mana zat cair mengalir melaluinya. Sedangkan peluap merupakan bukaan di mana sisi atas dari bukaan tersebut berada di atas permukaan air. Fungsi hidrolik dari keduanya biasanya adalah sebagai alat ukur debit. Berikut contoh gambar lubang dan peluap. Pada gambar A itu merupakan gambar lubang dan gambar B merupakan gambar dari peluapnya. Sedangkan terdapat vena kontrakta, yaitu pancaran air yang melewati lubang akan mengalami kontraksi atau penguncupan aliran. Kontraksi maksimum terjadi pada suatu tampang sedikit di sebelah hilir lubang. Tampang dengan kontraksi maksimum tersebut dikenal dengan vena kontrakta. Berikut gambaran dari vena kontrakta. Koefisien aliran. Pada aliran zat cair melalui lubang, terjadi kehilangan tenaga sehingga beberapa parameter aliran akan lebih kecil dibanding pada aliran zat cair ideal. Berkurangnya parameter aliran tersebut dapat ditunjukkan oleh beberapa koefisien, yaitu yang pertama terdapat koefisien kontraksi. Koefisien kontraksi merupakan didefinisikan sebagai perbandingan antara luas tampang aliran pada vena kontrakta, yaitu lambangnya alfa C, dan luas lubang alfa, yang sama dengan tampang aliran zat cair ideal. Untuk mencari koefisien kontraksi merupakan tersebut rumusnya CC sama dengan vena kontrakta dibagi luas lubang. Koefisien kontraksi tergantung pada tinggi energi, bentuk, dan ukuran lubang. Dan nilai raratanya sekitar CC sama dengan 0,64. Yang kedua ada koefisien kecepatan. Koefisien kecepatan atau rumusnya CV yaitu perbandingan antara kecepatan nyata aliran pada vena kontrakta atau VC dan kecepatan teoritis atau V. Untuk mencari koefisien kecepatan terdapat rumus kecepatan nyata pada vena kontrakta dibagi kecepatan teoritis. Nilai koefisien kecepatan tergantung pada bentuk dan sisi lubang atau lubang tajam atau dibulatkan, dan tinggi energi. Nilai rata dari koefisien kecepatan adalah CV sama dengan 0,97. Berikutnya terdapat koefisien debit. Koefisien debit atau dapat dituliskan dengan CD, yaitu perbandingan antara debit nyata dan debit teoritis. Untuk mencari CD, yaitu debit nyata dibagi debit teoritis, ataupun kecepatan nyata dikali luas nyata tampang aliran dibagi kecepatan teoritis dikali luas lubang, atau bisa juga CD sama dengan CV dikali CC. Nilai koefisien debit tergantung pada koefisien. Lubang selanjutnya adalah lubang kecil terendam. Lubang terendam adalah permukaan zat cair pada lubang keluar terletak di atas sisi atas lubang. Kecepatan teoritis. Rumus untuk mencari kecepatan teoritis di lubang kecil terendam adalah akar 2 dikalikan gravitasi dikalikan kurung buka H1, ini H1 tingkat elevasi air dikurangi H2 ketinggian elevasi air yang ada di tangki ini kurung tutup. Kemudian ketika mau mencari debit aliran sama dengan koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi dikalikan kurung buka H1 ketinggian elevasi air dikurangi ketinggian elevasi air yang kedua kurung tutup. Atau bisa dengan debit aliran itu
sama dengan koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian air. Kemudian selanjutnya adalah lubang besar. Debit aliran sama dengan 2/3 dikalikan koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi dikalikan kurung buka H2 pangkat 3/2 dikurangi H1 pangkat 3/2 kurung tutup. Atau bisa jadi dengan debit aliran sama dengan 2/3 koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi kurung buka H2 ditambah kecepatan aliran dibagi 2 kali gravitasi kurung tutup pangkat 3/2 dikurangi kurung buka H1 ditambah kecepatan aliran dibagi 2 kali gravitasi kurung tutup pangkat 3/2. Selanjutnya yaitu lubang besar terendam. Ini adalah contoh lubang terendam, itu gambar lubang terendam. Ini contoh gambar lubang terendam sebagian. Selanjutnya yaitu lubang untuk mencari lubang terendam Q atau debit aliran sama dengan koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan kurung buka H2 atau ketinggian elevasi air nomor 2 dikurangi ketinggian elevasi air nomor 1 kurung tutup dikalikan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian air. Terus untuk mencari lubang terendam sebagian Q debit aliran sama dengan debit aliran bebas ditambah debit aliran terendam, atau bisa jadi debit aliran sama dengan 2/3 dikalikan koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi dikalikan kurung buka H2 atau ketinggian elevasi air nomor 2 pangkat 3/2 dikurangi ketinggian elevasi air 1 pangkat 3/2 kurung tutup, atau Q sama dengan koefisien debit dikalikan luas lubang dikalikan H2 kurangi H1 ketinggian elevasi air 2 kurangi ketinggian elevasi air 1 kurung tutup dikalikan akar 2 kali gravitasi kali ketinggian air. Terus selanjutnya untuk mencari waktu pengosongan tangki, waktu yang diperlukan untuk mengubah tinggi permukaan air dari H1 menjadi H2 adalah T, waktu sama dengan 2 kali A atau luas penampang dibagi koefisien debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi dikalikan H1 ketinggian elevasi air pangkat setengah dengan ketinggian elevasi air H2 ini pangkat setengah kurung tutup. Waktu pengosongan tangki T sama dengan 2 dikalikan luas penampang dikalikan H1 ketinggian elevasi air 1 ini pangkat setengah dibagi JJ koefisiensi debit dikalikan luas lubang dikalikan akar 2 kali gravitasi. Yang selanjutnya yaitu aliran dari satu tangki ke tangki yang lain. Waktu yang diperlukan untuk perbedaan permukaan zat cair di kedua tangki dari H1 menjadi H2 T, waktu sama dengan 2 dikalikan luas penampang nomor 1, yaitu tangki yang pertama ini, luas penampang dikalikan luas penampang yang nomor 2, yaitu ini tangki yang nomor 2 dibagi koefisien debit dikalikan luas lubang dan luas lubang A dikalikan A1 atau luas penampang nomor 1 ini tangki yang pertama ditambah luas penampang yang nomor 2 yaitu tangki yang kedua kurung tutup dikalikan akar 2 kali gravitasi dikalikan kurung buka H1 pangkat setengah dikurangi H2 pangkat setengah kurung tutup, atau ketinggian elevasi nomor 1 kurangi ketinggian elevasi air nomor 2. Kemudian sekian penjelasan dari kami Bapak Sobat. Jika ada kurang penjelasannya atau ada kesalahan dalam kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.